Pujilah Tuhan, jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Terima kasih. Pujilah Tuhan, jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Perkenalkan, nama aku Kak Eta Siahaan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita bersateduh dulu ya. Amin. Adik-adik, udah siapin Alkitabnya belum? Sama, udah mandi belum sih? Satu lagi, duduknya yang rapi ya. Iya, kenapa? Karena mata Tuhan melihat. Udah tahu dong kita mau nyanyi lagu apa? Iya, mata Tuhan melihat. Yuk kita nyanyi bareng-bareng sama pakai gaya ya. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat berjumpa kembali adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sekarang hari Minggu. Siapa mau mendengar firman Tuhan? Siapa yang mau dengar tentang Nabi Amos? Nah, sekarang minggu ini kita mau cerita tentang Amos. Tapi mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertailah kami dan berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami ketika belajar dan mendengar tentang firman Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan kami hidup hanya karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amos. Amos perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian lama. Kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan ke-15. Amos 5 ayat 14 dan 15. Demikian tertulis dalam kitab Amos. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian jauh firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang tahu Amos? Nabi Amos itu adalah seorang gembala, peternak. Kalau peternak berarti dia memiliki atau memelihara hewan-hewan ternak. Dan dia bekerja menggembalakan hewan-hewan ternak itu. Baik itu domba kah, sapi kah, atau apapun. Atau lembu. Nah, dia juga kerjanya mengumpulkan, masuk ke dalam hutan,
dia kumpul itu buah ara hutan. Nah, saat kehidupan Amos di kampung-kampung namanya Tekoa, dia melihat demikian. Kok makin jauh ya ketidakadilan, orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terus kok ada orang memperlakukan saudara sebangsanya dengan jahat, berbuat curang, orang miskin dicurangi oleh orang yang sudah banyak uangnya. Terus juga banyak hal yang dianggap tidak adil. Orang susah makin susah. Nah, dengan hati yang kecewa melihat keadaan umat Tuhan, Amos memberanikan diri untuk menyerukan suara Tuhan. Amos berteriak dan dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Tuhan sedang kecewa kepada bangsanya. Karena apa? Karena kejahatan semakin merajalela. Kejahatan semakin disukai oleh banyak orang. Padahal Tuhan mencintai kebaikan. Tuhan suka akan keadilan. Tapi kenapa umat Tuhan melakukan itu? Nah, Nabi Amos mengatakan ini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Kenapa? Supaya kamu hidup. Ada yang dikasih Tuhan, hidup kita adalah dari Tuhan. Semua kita adalah tanah liat, tanah debu tanah yang dihembuskan nafasnya. Karena Tuhan menghembuskan nafas, maka kita hidup. Bahwa kita hidup hanya karena nafas Tuhan. Nah, oleh karena itu, selama kita hidup, hendaklah kita mencintai yang baik. Karena Tuhan itu baik pada kita. Itu yang diteriakkan Amos. Amos mau supaya umat Tuhan, anak-anak Tuhan semua mengingat, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Apa itu yang baik? Apa itu yang adil? Apa itu yang jahat? Nah, kalau yang baik gini, menurut adik-adik baik gak kalau kita berlaku atau berbuat curang? Gak baik kan itu kan? Atau kita nyontekkah di sekolah, atau kita mau curangin teman supaya kita, misalnya dia punya pulpen bagus, oh kita ambil, kita bohongi dia, kita mencuri. Atau kalau ada teman jatuh terus kita ketawa, kita ketawai teman kita. Atau kalau ada orang yang lusuh, terus jelek kelihatannya, terus kita bilang, ih orang gila, orang gila, orang gila. Kita bully dia. Itu jahat dan tidak baik. Atau karena warna kulit berbeda, dia lebih hitam dari kita, terus kita bilang, hitam. Itu jahat. Nah, firman Tuhan mau mengajarkan kita, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Cintai dan tegakkanlah keadilan. Kalau engkau mau yang tahu artinya adil, berarti kalau kamu mau apa orang perbuat bagimu, terlebih dahulu perbuat bagi dia. Kalau kamu tidak suka diejek-ejek, jangan mengejek orang lain. Atau kalau kamu mau orang lain berbuat baik padamu, berbuatlah terlebih dahulu baik kepada dia. Itu yang namanya keadilan, itu yang namanya baik. Makanya Tuhan Yesus bilang di kitab Lukas, apa yang hendak kamu orang lain perbuat bagimu, perbuatlah terlebih dahulu pada dia. Artinya apa? Layani dulu seorang akan yang lain, supaya engkau dilayani. Dan engkau akan bersuka cita demikian. Itu adalah hal yang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau ketemu orang, pedulilah. Ketika kalau tidak peduli lagi kita tidak peduli kepada orang lain. Misalnya ada teman jatuh, bukannya kita tolong, malah kita ketawai. Atau ada yang luka, kita masa bodoh. Itu sama saja kita mencintai kejahatan. Tapi berbuatlah baik. Seperti kita mau ditolong, menolonglah. Seperti kita mau dibantu saat jatuh, bantulah temanmu saat jatuh. Jangan diketawai. Dan dengan demikian, Tuhan sedang dipermuliakan. Di mana ada cinta kasih, di situ ada Tuhan. Di mana ada cinta kasih dan perbuatan baik, Tuhan sedang dipermuliakan. Tetap berbuat baik, tetap bersuka cita, berbuat adillah terhadap temanmu, terhadap sesamamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu.
Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh belajar dan diingatkan untuk mencintai kebaikan, menjauhi kejahatan, menegakkan keadilan. Terima kasih Bapa, biarlah kami mempunyai hati seperti hati Amos yang membenci kejahatan, membenci ketidakadilan. Supaya lewat perkataan, perbuatan maupun tindak laku kami menunjukkan kebaikan. Karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Dek. Wah, Kak Cindy, udah bulan Juli loh. Iya adik-adik, wah gak kerasa ya Kak? Kerasa ya, tapi kita harus ada sukacita ya Kak. Tetap semangat walaupun ibadahnya tetap melalui online ya Kak Cindy ya. Online adik-adik. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan pelajaran hari ini Kak Cindy, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Ayo adik-adik siapkan hati kita, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, tutup matamu dan kita berdoa. Doanya akan dipimpin oleh teman kita, Lean. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, adik-adik, hari Minggu ini kita mau belajar mengenai Amos. Oh, Amos. Amos siapa sih, Kak? Kita ini dulu Kak. Amos. Oke, Amosnya terambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Oh, adik-adik harus buka nih Alkitabnya. Bawa Alkitab, ambil Alkitabnya sekarang. Kalau yang belum ada, ambil Alkitabnya sekarang. Ayo, sudah ya? Oke, minta mamanya atau papanya bukain Amos 5 ayat 14 sampai 15. Ada di perjanjian lama loh, Dek. Nah, di dalam Amos ini Kak Cindy menceritakan Amos itu ialah gembala peternak Kak Cindy. Gembala peternak. Kalau peternak itu ngapain sih Kak kerjanya? Iya, dia tuh memelihara hewan-hewan ternak. Oh, hewan ternak itu kayak domba, terus apa namanya? Kambing. Iya. Nah, Amos itu juga bukan hanya gembala peternak doang juga Kak Loh, Cindy. ada lagi Kak? Iya, dia itu ke hutan, dia juga mengambil bunga apa ya? Buah ara. Oh, buah ara. ara. Iya, mengumpulkan buah ara. Oh. Nah, terus Kak Cindy, Amos selama itu dia melihat Kak, melihat kok di dunia ini nggak adil. Wah, kok bisa kayak gitu Kak? Iya, banyak orang jahat, banyak orang berbuat curang. Wah, serem ya. Serem. Jadi pas dia melihat, wah, kok dunia ini nggak adil ya. Banyak yang berbuat jahat, ada juga yang berbuat baik. Tapi kan Tuhan itu melihat loh Kak. Iya, betul. Mana yang berbuat jahat, mana yang berbuat baik. Iya Kak Cindy, maka dari itu kenapa diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15? Karena menyatakan apa Kak? Di ayat 15, bencilah yang jahat. Oh, berarti memang Tuhan udah suruh kita supaya benci sama perbuatan-perbuatan yang jahat adik-adik. Iya, dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi gitu Kak, kita nggak boleh berbuat jahat. Justru kita harus benci yang namanya berbuat Jahat. Berbuat jahat contohnya apa aja sih Kak Cindy? Berbuat jahat itu seperti kayak ngeledek. Ngeledek ya Kak ya? Iya, suka ngeledek temennya Kak. Siapa ya kamu? Aku gak kenal. Baju kamu jelek banget nyapa-nyapa aku. Gak usah sapa-sapa aku deh. Aku gak mau main sama kamu. Baju kamu jelek banget. Warnanya udah gak bagus. Ih, apaan sih kamu? Putih, itu perbuatan jahat ya Kak? Perbuatan yang jahat adik-adik. Karena dia mengejek. Ngatain orang Kak. Gak boleh ya Kak? No. Terus ada lagi perbuatan yang jahat Kak. Seperti mencontek. Mencontek. Oh, mencontek kayak gini ya Kak ya? Aduh, susah banget nggak belajar lagi. Aduh, mana nih 3 tambah 3 berapa ya? Oh, Hei,
Apa sih? Kasih tahu aku. Woi. Ih, nanti ketahuan cepetan. Apa? Itu perbuatan yang jahat, Kak. Perbuatan yang jahat deh. Berarti kan dia tidak jujur. Terus ada lagi, Kak, perbuatan yang jahat. Dia itu lupa berdoa, tidak sering berdoa. Nah, itu juga perbuatan yang salah. Kalau nggak berdoa itu perbuatan jahat. Contohnya kayak gini, Kak, bangun tidur nggak langsung berdoa gitu, Kak. Iya, lupa. Habis bangun tidur langsung turun keluar kamar langsung nonton TV. Ah, itu Nonton udah nggak SpongeBob boleh, ya, Kak? nggak boleh. Mau nonton dulu ah. Tuh nonton apa ya? SpongeBob atau Ipin Upin ya? Bangun aja ah. Berarti itu jahat adik-adik. Apalagi tadi ya? Kita ulangi dulu adik-adik ya. Yang pertama apa, Kak? Tadi mengejek. Jack. Yang kedua? Tadi kita tidak boleh mencontek. Yang ketiga? Lupa berdoa adik-adik. Satu lagi apa ya, Kak ya? Satu lagi apa Yang sering ya? banget nih yang dilakukan sama adik-adik nih, Kak. Apa ya, Kak? Bohong. Oh my god, berbohong. Emang berbohong itu perbuatan jahat, Kak? Jahat. Ada lagunya lagi, Kak. Bohong-bohong, bohong itu dosa. Begitu nggak sih, Kak? Oh iya, pernah ya? tuh yang diajarin sama kakak sekolah minggu Oh, adik-adik. iya. Iya benar. Bu, norin mama nih pasti nih. Aduh, siapa nih? Aduh, takut banget aku. Mama, bukan aku mah. Nih, Vina nih mah. Vina nih mah yang pecahin mah. Mah, beneran aku nggak bohong mah. Vina mah nih mah. Tadi Vina mah aku lihat mah. Nah, adik-adik kalau udah tahu perbuatan jahat, terus kalau gitu kita harus melakukan apa, Kak? Ya, seperti yang di tadi ayat 15, cintailah yang baik. Kita harus melakukan perbuatan yang baik karena Tuhan sangat mencintai perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Contohnya perbuatan yang baik apa ya, kayak tadi ya? Perbuatan baik itu seperti kita rajin berdoa. Oh, tadi kan nggak berdoa, kita jadi rajin berdoa. Nah, habis bangun tidur, pertama kali yang dilakukan adalah berdoa. Makasih Tuhan, aku udah dikasih tidur yang nyenyak. Aku mau mulai hari ini. Nah, terus udah gitu, yang perbuatan yang kedua, yang baiknya itu adik-adik jujur, tidak boleh berbohong. Contohnya kalau nggak berbohong itu kayak gimana ya, kayak kalau adik-adik itu Kalau berbuat jujur ya kalau ditanya sama orang, kamu udah makan apa belum? Udah. Kalau misalkan memang sudah makan, ya tinggal bilang makan, sudah makan. Terus tadi kan contohnya tidak jujur itu karena mencontek. Nah, adik-adik harus belajar. Jadi jangan berpikir aku mau dapat nilai bagus, Kak, aku harus contek karena kan aku nyalin dari buku ada kunci jawabannya. Itu nggak boleh, itu perbuatan jahat. Tapi yang Tuhan ajarkan mencintai perbuatan yang baik. Jadi dari mencontek, adik-adik harus mencintai perbuatan yang baik dengan cara belajar. Sebelum adik-adik. ujian, adik-adik belajar dulu di rumah, persiapan dulu belajarnya di rumah. Terus mengejek, Kak, tadi kan perbuatan jahatnya mengejek. Perbuatan baiknya kita tidak boleh mengejek. Nggak boleh yang namanya ngejekin temennya. Harus memuji. Menghargai. Wah iya, memuji dan menghargai. Ih, cantik banget kamu, rambutnya panjang. Bukan Kak Vina tapi deh. Iya ya, Kak ya. Terus apalagi ya, Kak, tadi ya, Kak ya? Terus udah berapa tuh? Adik-adik masih inget gak tadi? Perbuatan yang jahat sama perbuatan baiknya. Ayo, harus diingat, dicatat kalau perlu ya adik-adik ya. Kalau kayak gitu, Kak, hari ini tuh ceritanya bagus banget sih. Bagus ya, harus mencintai yang baik dan menjauhi yang jahat. No, gak boleh lakukan perbuatan yang jahat. Karena Tuhan Yesus gak suka adik-adik menjadi adik yang jahat. Kayak iblis ya, Kak, jahat itu. Oh tuh iya. Ada di hati adik-adik yang ada iblisnya. Coba, mau nggak? Nggak mau ya, Kak ya? Serem. Lebih baik kita menjadi adik yang baik, adik yang mau mendengarkan firman Tuhan dan rajin berdoa. Betul adik-adik. Nah adik-adik, kayaknya firman hari ini, cerita hari ini
Cukup sekian adik-adik. Nah, adik-adik harus ingat ya poin-poin yang tadi Kak Cindy dan Kak Vina cerita. Jangan lupa adik-adik harus mencontoh seperti hari ini tokohnya yaitu Nabi Amos. Adik, sebelum kita menyelesaikan pengajaran hari ini ya Kak Cindy ya, cerita hari ini kita mau nyanyi dulu Kak Cindy. Biar semangat puji nama Tuhan. Tapi kita harus pindah tempat nih Kak Cindy. Mana ya? Yuk, kita tuh sama-sama yuk. 1, 2, 3.